Tapi ini kenyal juga. Lanjut tes ketiga, tes rasa. Biar fair, cowok gue bakal tukar urutannya. Jujur ini dua-duanya enak banget sih. Enakan yang mana? Ini. Akhirnya gue gak boncos lagi deh. Ayam 9.000 versus 25.000. Gue bakal ngelakuin 3 tes buat tahu mana yang lebih enak. Gue sering banget makan ayam, dan gue jadi penasaran, harga ayam pengaruh gak sih sama rasanya? Langsung ke tes pertama, gue bakal bandingin tampilannya. Ini sih sama banget ya, dari semua sisi pun sama. Lanjut ke tes kedua, tes grill. Dua-duanya crispy dong. Dan tes terakhir, tes rasa. Biar fair, cowok gue bakal tukar urutannya. Jujur di sini gue nggak tahu sih mana yang lebih enak. KFC emang ayam paling enak sih. Ini lie detector. Gue bakal cobain ke cowok gue dan lihat apakah sama ini dia jujur ke gue. Rusak alatnya. Ini pacar gue yang kadang suka buat gerak-gerik mencurigakan. Huh? Karena gue jadi overthinking, ayo kita langsung coba aja ke pertanyaan pertama. Lu kemarin pas nggak balas 5 jam lu beneran tidur? Beneran? Oke, masih aman. Lanjut ke pertanyaan kedua. Lu masih chatan sama Enggak lah. Yaudah, kita coba ya. Ya. Alatnya rusak. Rusak alatnya. Wah, di sini gue mulai nggak percaya sama dia sih. Tapi gue penasaran banget sama jawaban dia buat pertanyaan yang ketiga. Lu yakin gak nikah sama gue? Yakin? Nih, uang belanja hari ini. Nih, buat lo. Kok kecil banget? Jadi pas gue scroll HP gue baru sadar kalau sekarang udah tanggal 13 Desember. Yang artinya 2-3 hari lagi sebelum tahun baru. Gue punya 4 resolusi yang belum gue kerjain. Pertama, makan lebih sehat. Oke, kita coba aja tahun depan. Next, punya 50.000 followers. Tapi kayaknya gak bakal terjadi deh hari ini. Kecuali kalian bantu follow. Ketiga, kayaknya gak bisa sih. Lanjut deh, next. Pergi nge-gym. Menurut gue ini yang paling mungkin gue lakuin. Dan setelah mengumpulkan tekad, akhirnya gue pergi juga. Di sini gue gugup banget sih. Dan gue memberanikan diri untuk ngomong, "Hai, gue mau cancel gym membership gue." Ini es batu yang dipakai pas zaman Mesir kuno. Dan gue bakal bandingin es ini sama es batu biasa. Mulai tes pertama, tes kekuatan. Kalau es batu biasa, kalau ini nggak bisa dong. Lanjut tes kedua, tes keawetan. Tentunya jelas ya jawabannya. Pasti yang batu bakal lebih awet. Dan tes terakhir, tes dingin. Gua bakal diemin di kulkas selama 5 menit dan kita lihat dinginan yang mana. A few moments later. Yang batu lebih dingin dong. Ini egrang, sebuah mainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Dari dulu gue selalu jadi orang yang paling pendek. Karena gak mau gini terus, gue punya 3 rencana buat ngerubah hal itu. Step pertama, gue bakal belajar buat naik egrangnya. Bahkan berdiri gini dong susah banget dong. Step kedua, gue harus belajar jalan naik egrangnya. Berdiri udah bisa, tapi jalannya susah banget sih. Akhirnya cowok gue bantuin deh. Dan step terakhir, gue harus bisa ambil barang di tempat yang tinggi. Bisa gak ya? Bisa dong, tapi harus dibantuin cowok gue. Karena gue gak bisa ngandelin egrang terus, gue memutuskan untuk minum susu peninggi aja. Ini susu peninggi viral dari Asgrow yang ada kandungan multivitaminnya. Minumnya gampang dan ada garansi 100% kalau tinggi kalian tuh gak nambah. Jadi gue gak harus pakai egrang lagi deh.
Katanya kalau kita tangkap gurita di danau terus digambar kayak gini, kita bisa jual lukisannya ratusan juta. Step pertama, kita cari guritanya. Ini panas banget sih. Dan akhirnya gue ketemu gurita. Guritanya udah dapat, sekarang kita balik ke daratan. Jujur ini panas banget sih. Tapi untungnya tadi gue udah pakai 5 kali serum sunscreen dari Skintific. Enak banget dipakai di panas gini karena ada SPF 50+, PF++++. Enak banget dipakainya karena cepat meresap dan gak lengket sama sekali. Sunscreen Skintific ini juga bisa lindungi dari UVA, UVB, dan blue light. Kalian juga harus cobain guys. Langsung aja kita gambar. Ini teknik gambar dari Jepang namanya Gyotaku. Jadi tinggal kita warnain hasil tangkapan kita. Gue bakal pakai cat hitam sama kuning. Jadi gue cat keseluruhan guritanya dan tentakelnya juga jangan ketinggalan. Buat tentakelnya gue warnain warna kuning. Guritanya udah kena cat semua. Sekarang kita tekan pakai kain. Gue yakin sih hasilnya bakalan bagus. Jadi gue mulai tekan dan hasilnya beneran bagus banget dong. Ada yang mau beli? Ini bubuk anti air yang katanya bisa bikin badan kita jadi waterproof. Langsung aja kita bikin. Caranya kita tinggal hancurin remote kayak gini dan ambil bagian dalamnya aja. Sekarang langsung kita bakar. Jadi gue langsung masukin ke wadah dan gue mulai panasin tombolnya sampai bentuknya jadi kayak gini. Bubuknya udah jadi, langsung aja kita tes. Gue mulai balurin bubuknya ke tangan gue dan langsung aja kita tes. Kalau ini berhasil kalian harus follow sih. Gue langsung masukin tangan gue dan kalian bisa lihat ini ada lapisan yang bikin tangan gue jadi waterproof. Dan pas gue angkat tangan gue beneran gak basah sama sekali dong. Apa jadinya kalau gue mutain masakan cewek gue di depan dia? Karena dia udah 2 jam masak tapi nggak kelar-kelar. Nih, udah jadi. Cobain. Prank dimulai. Bentuknya udah kayak gini. Enak. Cobain. Dagingnya dulu ya. Gimana? Nggak enak sumpah. Untung gue udah beli. Apa jadinya kalau gua nolak hadiah dari cewek gua? Soalnya dari kemarin dia sibuk banget bungkus-bungkus kado buat gua dan gua belum boleh tahu isinya. Di, ini ada hadiah buat kamu. Nih coba buka. Apaan emang? Hah? HP apa nih? Pasti nggak bagus. Kok dilempar sih? Yaudah sini ikutin gua. Nih HP ini keren banget, lebih strong daripada kamu. Hah, maksudnya? Nih gua rebus ya. Ah, yang benernya masa HP direbus? Iya, meskipun direbus HP-nya tetap nyala. Nih coba hancurin. Beneran? Meskipun di suhu dingin ekstrim kayak gini, HP-nya juga gak kenapa-napa. Mau direndam di air jus, kopi, susu, air sabun sama air, HP-nya juga gak kenapa-napa. Bahkan pas disemprotin air gini, semua bendanya hancur kecuali Realme. Gila, kuat banget HP-nya nggak masuk akal. Ya iyalah, ini Realme C85 yang berhasil dapat Guinness World Record. Sini, ikut aku aja. Gila, meskipun udah dibasah di kolam renang gini, tapi HP-nya masih nyala. Mantep banget sih ini, boleh buat aku nggak? Pikir aja sendiri. Apa yang terjadi kalau gue seharian pakai kaos kaki putih? Katanya jalanan di Dubai itu bersih banget. Sampai kalau pakai kaos kaki doang, kaos kakinya nggak mungkin kotor. Makanya gue bakal jalan sampai 1000 langkah buat lihat hasilnya. Di beberapa langkah pertama, ini masih gampang sih. Tapi yang jadi masalah, kaki gue sakit banget lagi. Biar mood gue tetap bagus. Untungnya gue stok cemilan super, Kimori yogurt stick, rasa mango sticky rice. Kalau cemilan supermu apa guys? Pokoknya biar makin semangat, pasti makannya ini. Yogurtnya creamy dan kalau dibukain jadi makin segar. Beneran bikin berasa healing deh. Jadi gue lanjutin jalan lagi. 998, 999, 1000. Kita lihat ya hasilnya gimana. Jadi kaos kaki gue balik kotor banget dong. Biar nggak bete kaos kaki kotor, makan Kimori yogurt stick lagi deh. Apa yang terjadi kalau gue smoke bombin mobil gue? Sebelum gue pakai mobil beneran, gue bakal pakai mobil mainan ini. Langsung aja gue taruh mobilnya. Mobil udah masuk, langsung aja kita nyalain smoke bombnya. Ini ada warna kuning sama yang biru. Jadi gue nyalain, langsung aja kita masukin. Dan ini asapnya udah mulai banyak banget. Dan gak lama habis itu, gue udah gak bisa lihat apa-apa sih. Ini asapnya udah mati, langsung aja kita cek isinya. Jadi keren banget dong. Deh, masakin gue dong. Ih, gak mau lah. Tapi kan itu tugas istri. Sebagai istri yang baik, gue bakal masak buat suami gue. Pertama-tama kita ambil ikannya dulu, abis itu langsung aja gue masak. Sambil nunggu ikannya jadi, kita bersihin muka dulu. Gue pakai GTG Micellar Water yang bikin makeup tebelnya cepet keangkat. Kalau gue udah mau bersih dan sekarang kita kasih ikannya ke Edwin. Apa Kak Edwin bakalan suka? Hah? Yang bener aja. Gue buat kamar rahasia, buat ngumpet dari cowok gue. Cowok gue selalu datengin rumah gue tiap hari. Karena gue butuh me time, gue berencana buat bikin ruangan rahasia biar gue bisa sendirian. Gue udah siapin barang kayak meja, bangku, kasur buat istirahat, dan stok makanan juga. Karena gue lapar bikin ruangan ini, ayo kita makan dulu. Ini nugget baru dari Kanzer. Jujur gue baru pertama kali coba, juga langsung ketagihan. Emang ini nugget yang paling enak pakai nasi sih guys. Kalian harus cobain sekarang sih sebelum viral dan susah dicari guys. Orang Indo pasti semua suka ini. Ini dagingnya tebal banget dan beneran enak banget dong. Jadi abis kenyang, gue lanjut kelarin ruangannya. Gak lupa gue bawa 2 temen gue biar gue gak kesepian. Dan biar gak ketahuan, gue bakal tutup tempat ini pakai lemari sama lukisan. Masa udah se-effort ini kalian belum follow?
Katanya puzzle ini mustahil buat diselesain. Dan hari ini gue bakal pecahin puzzle-nya. Ini bentuk sisinya beda-beda dong. Dan gue jadi bingung sih ini gimana cara pas